dari kelompok 3, di mana kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata dan apa itu klasifikasi hewan vertebrata. Oke nih teman-teman, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Welsa Wina Dinita Brutarikan sebagai moderator dan teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emi Pepeosa Berusitepu. Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Christian Berminggulan. Halo Ibu Guru dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mona Lisa Berutarigan. Halo teman-teman dan Ibu Guru sekalian, perkenalkan nama saya Benedetta Kopti Pranginani. Halo Ibu Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Netania Priscilla Nugrita Ginting. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, langsung saja kita masuk ke klasifikasi hewan vertebrata, di mana hewan vertebrata dikelompokkan menjadi beberapa filum, diantaranya yaitu yang pertama adalah Pisces ataupun ikan, yang kedua ada amfibia, dan yang ketiga ada reptilia, dan yang keempat ada aves, dan yang terakhir ataupun kelima yaitu ada mamalia. Nah, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, langsung aja kita mendengarkan penjelasan tentang Pisces ataupun ikan yang akan dijelaskan oleh teman kita, Ayu. Untuk Ayu, kami persilahkan. Jadi Ibu Guru dan teman-teman, kita masuk ke dalam topik pembahasan kita yaitu Pisces. Pisces adalah kelompok hewan vertebrata yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Setelah kita mengetahui dari pengertian Pisces, kini kita masuk ke dalam ciri-cirinya. Yang pertama, hidup di air. Yang kedua, bernapas menggunakan insang. Yang ketiga, bergerak dengan sirip. Yang keempat, tubuhnya umumnya ditutupi sisik dan lendir. Yang kelima, berdarah dingin ataupun suhu tubuhnya mengikuti lingkungan. Yang keenam, bergerak biak dengan bertelur ataupun ovipar meski ada yang melahirkan. Yang terakhir, memiliki tulang sejati dan tulang rawan. Nah, Ibu Guru dan teman-teman, klasifikasi Pisces terbagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama, Agnatha ataupun ikan tidak berahang. Yang kedua, Chondrichthyes ataupun ikan bertulang rawan. Dan yang terakhir, Osteichthyes ataupun ikan bertulang sejati. Agnatha, contoh hewan uniknya yaitu hagfish. Ternyata, hagfish ini bisa menghasilkan lendir dalam jumlah sangat banyak hanya dalam beberapa detik saat merasa terancam. Lendir ini dapat menyumbat insang predator sehingga musuh kesulitan bernapas. Dan juga hagfish bisa tetap hidup meskipun sebagian besar tubuhnya dimakan oleh predator. Yang kedua yaitu Chondrichthyes. Contoh hewan unik yang saya ambil yaitu bayi hiu martil. Saat masih di dalam induknya, kepala bayi hiu martil masih lembut dan terlipat agar tidak melukai induknya saat lahir. Tetapi setelah lahir, kepalanya akan melebar dan mengeras secara perlahan. Yang ketiga, Osteichthyes. Contoh hewan uniknya, barley fish. Mata ikan ini sebenarnya bisa berputar di dalam kepalanya yang bening. Baiklah Ibu Guru dan teman-teman sekalian, demikianlah materi saya mengenai Pisces. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayu. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang amfibi yang akan dijelaskan oleh teman kami Mona Lisa. Untuk Mona Lisa, kami persilahkan. Baiklah Ibu Guru dan teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan kelompok hewan vertebrata yaitu amfibi. Amfibi berasal dari bahasa Yunani yaitu amfi yang artinya dua dan bios yang artinya hidup. Jadi amfibi adalah kelompok hewan vertebrata yang dapat hidup di dua alam, yaitu daratan dan juga perairan. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita masuk ke ciri-ciri dari hewan amfibi. Yang pertama, hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Yang kedua, mengalami metamorfosis dari brudu hingga dewasa. Yang ketiga, memiliki kulit yang lembab, licin, dan juga berlendir. Yang keempat, bernafas dengan insang dan saat dewasa bernafas menggunakan paru-paru serta kulit. Yang kelima, berdarah dingin sehingga suhu tubuhnya mengikuti lingkungan tempat ia berada. Yang keenam, jantung terdiri dari 3 ruang. Dan yang ketujuh, bertelur di air atau di tempat yang lembab. Setelah mengenal hewan amfibi, sekarang kita masuk ke pengklasifikasian dari hewan amfibi. Nah teman-teman, amfibi memiliki 3 ordo, yaitu yang pertama adalah ordo Anura, yang kedua adalah ordo Urodela atau Caudata, dan yang ketiga adalah ordo Apoda atau Gymnophiona.
Salah satu contoh dari ordo Anura adalah kodok Suriname. Kodok ini sangat unik dan berbeda dari kodok lainnya. Karena kodok lainnya biasanya bertelur di air, tapi kodok Suriname justru menyimpan telurnya di punggung induknya sendiri. Jadi setelah bertelur, telur-telur itu menempel di punggung induk lalu tertutup oleh lapisan kulit. Di sanalah anak-anak kodok berkembang hingga siap keluar. Saat menetas, anak-anak kodok muncul satu persatu dari punggung induknya. Salah satu hewan yang unik dari ordo ini adalah axolotl. Nah teman-teman, axolotl sering disebut sebagai monster air yang lucu. Karena bentuk wajahnya yang unik dan insangnya yang terlihat seperti rambut di samping kepala. Tetapi hal yang paling menakjubkan dari axolotl adalah kemampuan regenerasinya. Jika kaki, ekor, bahkan beberapa organ tubuhnya rusak, axolotl bisa menumbuhkannya kembali. Kemampuan ini membuat banyak ilmuwan tertarik menelitinya untuk penelitian medis dan sains. Salah satu contoh hewannya adalah Bulengerula titanus. Hewan ini hidup di dalam tanah dan jarang terlihat oleh manusia. Yang membuatnya menarik adalah cara induknya merawat anak-anaknya. Jadi anak-anak Bulengerula titanus memakan nutrisi sebagai sumber makanan. Uniknya lagi, kulit induknya bisa tumbuh kembali setelah dimakan. Jadi walaupun terdengar aneh, itu memang cara alami mereka untuk bertahan hidup dan merawat anaknya. Nah, itu dia beberapa penjelasan dan fakta unik mengenai hewan amfibi yang dapat saya jelaskan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mona Lisa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan tentang reptil yang akan dijelaskan oleh teman kita, Emia. Untuk Emia, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reptilia. Reptilia atau reptil adalah hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang yang biasanya hidup melata. Reptil termasuk hewan yang berdarah dingin sehingga suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Adapun ciri-ciri dari reptil, yang pertama yaitu kulitnya bersisik dan kering, yang kedua bernapas dengan paru-paru, yang ketiga berdarah dingin, yang keempat umumnya bertelur, yang kelima bergerak melata. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam klasifikasi reptil. Reptil memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama itu ada ordo Squamata. Contohnya, hewan kadal basilik. Keunikan dari hewan kadal basilik yang pertama yaitu dapat memanjat pohon dan berenang dengan baik untuk menghindari musuh. Yang kedua, memiliki kaki belakang yang kuat dan jari yang panjang untuk membantu berlari cepat. Klasifikasi yang kedua yaitu ordo Testudin. Contohnya, hewan kura-kura mata-mata. Keunikan dari hewan kura-kura mata-mata yang pertama yaitu bentuk tubuhnya mirip daun kering sehingga mudah berkamuflase. Yang kedua, memiliki leher yang panjang dan kepala pipih yang unik. Klasifikasi yang ketiga yaitu ordo Crocodila. Contohnya, hewan guava. Keunikan dari hewan guava yang pertama yaitu memiliki moncong yang panjang dan sempit untuk menangkap ikan. Yang kedua, giginya tajam dan banyak sehingga mudah mencengkeram mangsa yang licin. Klasifikasi yang keempat yaitu ordo Rhynchocephalia. Contohnya hewan tetra. Keunikan dari hewan tetra yang pertama yaitu disebut fosil hidup karena masih mirip reptil zaman purba. Yang kedua, memiliki mata ketiga di atas kepala yang peka terhadap cahaya. Terima kasih kami ucapkan untuk teman kami Emia. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan tentang aves ataupun burung yang akan dijelaskan oleh teman kami Benejra. Untuk Benejra, kami persilahkan. Teman, sekarang kita masuk ke dalam topik aves, yang dimana kita mulai dari pengertiannya dulu. Yang dimana pengertian dari aves adalah hewan vertebrata yang tubuhnya ditutupi oleh bulu-bulu dan cara berkembang biaknya adalah dengan cara bertelur. Kita masuk ke dalam ciri-ciri dari aves. Yang pertama itu adalah ovipar. Yang dimana ovipar ini adalah cara berkembang biaknya yaitu dengan cara bertelur. Lalu yang kedua adalah tulang berongga. Yang dimana tulang berongga ini adalah rangka ringan untuk membantu ataupun memudahkan penerbangan burung. Lalu yang ketiga ada pundi udara. Yang dimana
Pundi udara adalah memiliki kantong udara untuk membantu pernapasan saat di udara. Lalu yang keempat ada jantung, yang dimana jantung ini adalah memiliki jantung dengan 4 ruang yang sempurna. Lalu yang kelima adalah bulu, yang dimana tubuh dari burung tertutupi oleh bulu untuk terbang dan menjadi kehangatan bagi burung. Lalu yang keenam ada sayap, yang dimana burung memiliki sayap untuk terbang. Lalu yang ketujuh ada paruh, yang dimana memiliki paruh keras tanpa keratan tanpa gigi. Lalu yang terakhir ada homoiterm, yang dimana yaitu burung atau aves yang berdarah panas atau suhu tubuh tetap konstan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi dari aves, yang dimana saya hanya mengambil 3 dari klasifikasi aves. Yang pertama itu adalah Strutioniformes, yang dimana contoh dari hewan Strutioniformes ini adalah burung unta. Nah, dari yang kita ketahui adalah ciri-ciri dari Strutioniformes ini adalah burung yang besar dan tidak dapat terbang. Lalu yang kedua ada Falconiformes, yang dimana contoh dari hewan Falconiformes ini adalah burung elang, yang dimana mata elang memiliki 2 titik fokus sehingga dia bisa lihat ke depan dan samping dengan sangat yang tajam. Lalu yang terakhir ada Piscitotachyformes, yang dimana contoh dari hewan ini adalah burung kakak tua, yang dimana hewan ini adalah hewan yang paruhnya bengkok dan dapat meniru suara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami manajer. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan tentang mamalia yang akan dijelaskan oleh teman kita Neta. Untuk Neta, kami persilahkan. Baiklah Ibu Guru dan teman-teman semua, sekarang kita sampai kepada topik pembahasan kita yang terakhir, yaitu hewan mamalia. Jadi, hewan mamalia adalah hewan jenis vertebrata yang memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu terkhusus pada betina. Nah, fungsinya untuk memberikan makanan ataupun nutrisi bagi anak-anaknya. Setelah kita mengetahui pengertian hewan mamalia, sekarang kita masuk ke dalam ciri-cirinya. Ciri yang pertama dan terutama yaitu memiliki kelenjar susu. Nah, ciri ini membedakan mamalia dari hewan lainnya. Kelenjar ini menghasilkan susu untuk memberi makan bayi mereka. Kemudian bernafas dengan paru-paru. Seluruh mamalia termasuk yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian melahirkan atau vivipar. Selanjutnya memiliki rambut atau bulu. Tubuh mamalia umumnya ditutupi oleh rambut untuk menjaga suhu tubuh. Kemudian berdarah panas atau homoiterm agar mampu mengatur suhu tubuhnya secara mandiri. Yang terakhir punya diafragma atau memiliki sekat otot antara rongga dada dan rongga perut yang membantu proses pernafasan. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi mamalia. Yang pertama adalah monotermata. Monotermata adalah jenis mamalia yang dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Di sini saya mengambil contohnya yaitu platypus. Nah teman-teman, selain platypus ini memiliki keunikan dapat bertelur, platypus juga memiliki beberapa keunikan lainnya. Seperti yang pertama, platypus jantan memiliki taji beracun di kaki belakangnya. Kemudian, platypus dapat mendeteksi listrik dari gerakan mangsa di air. Kemudian yang terakhir, anak platypus dapat minum susu tanpa menggunakan puting. Selanjutnya adalah marsupialia. Marsupialia adalah kelompok mamalia yang melahirkan anak di dalam kondisi belum berkembang sempurna. Nah, setelah lahir, anaknya akan masuk ke dalam kantung atau marsupium di perut induk untuk melanjutkan pertumbuhan dan menyusu hingga cukup kuat. Nah, contoh hewan marsupialia yang saya ambil di sini adalah kanguru. Nah, keunikan kanguru di antara lain adalah yang pertama memiliki kantung di perut untuk merawat anaknya, kemudian ia tidak dapat berjalan mundur
Dan yang terakhir, ia menggunakan ekor sebagai penopang ataupun sebagai kaki ketiga. Nah, yang terakhir adalah Placentalia. Placentalia adalah kelompok mamalia yang janinnya berkembang di dalam rahim induk dan memperoleh nutrisi serta oksigen melalui plasenta hingga siap dilahirkan. Nah, di sini saya mengambil contoh hewan, yaitu sloth atau kukang. Nah, hewan ini memiliki keunikan yaitu bergerak sangat lambat sehingga sulit dideteksi oleh predator dan merupakan salah satu mamalia yang paling lambat di dunia. Kemudian, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di pohon. Maka dari itu, di bulunya dapat tumbuh alga hijau. Baik Ibu Guru dan teman-teman sekalian, demikianlah berakhirnya penjelasan tentang hewan mamalia. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti apa yang saya jelaskan mengenai hewan mamalia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sekian saja presentasi tentang materi kita, apa itu hewan vertebrata dan klasifikasi hewan vertebrata. Jika ada salah kata dari kelompok 3, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 3, terima kasih, bye-bye.